Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan tema Semboyan Dakwah Wali Songo. Hadirin yang mulia rahmati Allah, setengah abad yang lalu Wali Songo berdakwah dan berjaulah hampir ke seluruh pulau Jawa. Maka dalam masa yang relatif singkat, pulau Jawa yang semula mayoritas penduduknya beragama Hindu dan Buddha berubah menjadi kerajaan Islam Demak. Adapun semboyan Wali Songo yang direkam hingga kini antara lain. Yang pertama, ngeluruk tanpa wudyo bolo, tanpa pasukan. Berdakwah dan berjaulah ke daerah lain tanpa membawa pasukan. Yang kedua, mabur tanpa lar sayap, yaitu pergi ke daerah jauh walaupun tanpa sebab yang tampak. Yang ketiga yang menjadi semboyan yaitu meletik tanpa sutang atau meloncat tanpa kaki. Dalam maksud ke daerah yang sulit seperti gunung, hutan, pulau terpencil, juga tanpa asbab yang tampak. Yang keempatnya hadirin yang mulia yaitu senjatane kalimosodo. Dalam arti kemana-mana membawa kebesaran Allah, bahwa Allah Khalik, Allahu Malik, Allahu Razik, Allahu Sami, Allahu Basir. Hadirin yang mulia rahmati Allah, yang kelimanya menjadi semboyan digejoyo tanpa aji-aji. Dalam arti maksudnya hadirin yang mulia, walaupun dimarahi, diusir, dicaci maki, bahkan dilukai fisik dan mentalnya, seakan-akan mereka orang mempan senjata. Yang keenamnya semboyannya yaitu perang tanpa tanding, dalam memerangi nafsunya sendiri dan mengajak orang lain supaya memerangi nafsunya. Tidak pernah berdebat, bertengkar, atau tidak ada yang mereka irikan. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah, kini ke nomor 7-nya yaitu menang tanpa ngasorake atau merendahkan. Dengan makna mereka ini walaupun dengan orang yang senang, membenci, mencibir dan lain-lainnya, akan tetap mengajak dan akhirnya orang yang diajak bisa mengikuti usaha dakwah dan tidak merendahkan, mengkritik dan membanding-bandingkan, mencela orang lain, akan tetapi tetap melihat kebaikannya. Hadirin yang mulia rahmati Allah, menginjak ke nomor 8-nya yaitu dengan semboyan mulyo tanpa punggawa. Asbab sungguh-sungguh buat usaha dakwah, dimuliakan, disambut, dihargai, dinusroh, diperhatikan, walaupun sebelumnya bukan ulama, bukan pejabat, namun kemuliaan tersebut bukan maksud dari dakwah. Yang kesembilannya dengan semboyan sugih tanpa bondo. Hadirin yang merahmati Allah, dengan maksud sugih tanpa bondo, mereka akan merasa kaya dalam hatinya, keinginan bias, kesampaian, terutama keinginan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW, bisa terbang ke sana kemari, bisa berkeliling dunia melebihi orang kaya di dunia. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan dakwah Sunan Kalijogo kita pasti sudah mengetahuinya. Dan saya akan mengingatkan lagi apa di dalam pesan dakwah Sunan Kalijogo. Yaitu hadirin yang mulia, yen kali ilang kedunge, yen pasar ilang kumandange, yen wong wadon ilang wirange, enggal-enggal topo lelono,
jajah deso milang kori ojo bali sak durunge patang sasi untuk wisik soko hiang widi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud hadirin yang mulia, apabila sungai sudah kering, pasar hilang gaungnya, perempuan hilang malunya, maka cepatlah bertapa dalam arti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kampung ke kampung. Jangan pulang sebelum 4 bulan. Nanti akan mendapatkan ilham, ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah, semboyan dakwah Wali Songo ini sama dengan persis dengan pesan apa yang disampaikan oleh Maulana Ilyas. Sebagai pesan Sunan Kalijogo ini, yaitu sama persis dengan Maulana Ilyas dari India, untuk kita keluar di jalan Allah minimal 4 bulan seumur hidup. Insya Allah. Hadirin ikut bagian. Hadirin yang merahmati Allah, perlu kita dasari, yaitu bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, yaitu dimulai Islam dalam keadaan asing, kemudian akan keadaannya menjadi asing, maka berbahagialah bagi orang-orang asing, yaitu orang mengadakan islah, memperbaiki diri ketika manusia dalam keadaan rusak. Ketika Nabi ditanya, siapakah mereka itu? Nabi menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari kabilah-kabilah. Bermakna orang yang meninggalkan, berpisah dari keluarganya, seperti kaum muhajirin meninggalkan keluarganya untuk Allah dan Rasulnya. As-Sanusi, Syarah Sahih Muslim. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.